Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita langsung saja ya, kita bongkar soal penilaian properti. Ini berdasarkan materi akademis yang Anda siapkan, termasuk standar kayak SPI, IVS, USPAP juga. Tujuannya sih membekali Anda semua dengan pemahaman cepat, tapi mendalam soal konsep nilai, prinsipnya, dan apa saja yang berpengaruh. Langsung dari sumbernya yuk. Tepat sekali. Kita fokus ke fundamentalnya ya. Kadang ini agak abu-abu. Kenapa properti perlu dinilai? Terus, apa sih bedanya biaya bangun, harga jual beli, sama nilai itu sendiri? Ini krusial banget. Oke. Bukan cuma buat transaksi, tapi ya buat siapa saja yang mau paham ekonomi properti lah. Oke. Nah, kita mulai dari yang dasar dulu dan sering bikin bingung. Biaya, harga, nilai. Di materi Anda ada contoh bagus. Misalnya bangun rumah habis 1,4 miliar. Itu kan biaya ya, fakta pengeluaran. Betul, itu biaya historis. Terus, ditawarin 1,55 M. Laku 1,5 M. Nah, yang 1,5 M ini berarti? Harga, Iya, itu harga. fakta transaksi yang terjadi di pasar. Tapi kok bisa nilai taksirannya malah beda lagi, bisa 1,6 miliar gitu misalnya. Nah, disitulah letak nilai. Ini penting banget diingat. Nilai itu bukan fakta kayak biaya atau harga. Nilai itu sebuah opini profesional pada titik waktu tertentu ya. Opini ya? Iya, opini. Bisa jadi setelah penilai analisis semua data pasar, kondisi properti, potensinya ke depan, pakai acuan standar kayak SPI atau IVS, opininya ya nilai rumah itu 1,6 miliar. Ini estimasi manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan, oke. Dan nilai ini baru ada kalau 4 elemen terpenuhi. Utilitas atau kegunaan, kelangkaan atau scarcity, keinginan pasar atau desire, dan yang penting juga, daya beli efektif harus ada uangnya. Oke, 4 itu ya. Utilitas, kelangkaan, keinginan, daya beli. Paham? Nah, yang paling sering kita dengar kan nilai pasar. Sebenarnya apa sih batasannya menurut standar-standar itu? Nilai pasar itu intinya estimasi harga paling mungkin dalam transaksi yang ideal. Sumber-sumber kita, SPI, IVS, itu detail banget soal kondisi ideal ini. Idealnya gimana tuh? Ya, ada pembeli, penjual yang sama-sama minat tapi nggak ada hubungan khusus. Terus propertinya dipasarkan secara layak, waktunya cukup. Keduanya juga paham barangnya, dan transaksinya tanpa paksaan. Gitu. Oke, biar ada bahasa sama gitu ya antar semua pihak. Betul. Antara penilai, bank, investor, semua pakai definisi itu. Tapi gimana kalau kondisinya nggak seideal itu? Misal investor punya rencana khusus buat properti itu. Atau kebalikannya, ada yang BU, butuh uang cepat. Nilainya jadi beda dong. Nah, pertanyaan bagus. Di sini kita lihat ada nilai-nilai lain. Ada namanya nilai investasi. Ini spesifik banget buat investor tertentu. Bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pasar, tergantung rencana dia. Oh, tergantung rencana investornya ya. Iya. Terus ada lagi nilai likuidasi atau nilai jual paksa. Ini kalau properti harus dijual cepat, kondisi terdesak, pemasarannya juga terbatas. Hampir pasti nilainya di bawah nilai pasar. Ini nunjukin kalau nilai itu sangat kontekstual. Oke, jadi tergantung tujuannya apa ya penilaiannya. Betul sekali. Nah, kalau gitu, apa aja sih yang biasanya jadi penggerak nilai properti ini? Kita tahu kan, lokasi. Tapi pasti lebih dari itu dong. Saya lihat di catatan Anda ada soal ekonomi makro, demografi. Benar, lokasi itu krusial ya, soal akses, fasilitas. Tapi faktor ekonomi makro juga pengaruhnya gede banget. Kayak suku bunga KPR, KPA, inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah. Itu kan ngaruh ke daya beli. Iya juga ya. Terus ada faktor sosial dan demografi. Misalnya, preferensi generasi beda-beda. Milenial atau Gen Z mungkin lebih suka apartemen praktis. Beda sama baby boomers yang mungkin cari rumah lebih besar. Ini ngubah permintaan tipe properti kan? Jadi selera pasar berubah gitu ya? Bisa jadi. Jangan lupa juga prinsip eksternalitas. Hal-hal di luar properti. Contohnya, ada jalan tol baru dibangun dekat situ. Nilainya bisa naik. Tapi kalau ada pabrik bising muncul, ya nilainya bisa turun. Itu eksternalitas. Wah, banyak lapisannya ya ternyata. Nah, ini ngomongin potensi properti, ada satu prinsip yang kayaknya penting banget di materi Anda. Highest and Best Use atau HBU. Itu apa sih maksudnya?
HBU ini fundamental ya, terutama buat tanah kosong atau properti yang potensinya belum maksimal. Ini analisis buat cari penggunaan properti yang memenuhi 4 kriteria sekaligus. 4 kriteria? Apa aja tuh? Pertama, diizinkan secara hukum. Jadi sesuai zonasi, peraturan lah. Kedua, dimungkinkan secara fisik. Lahannya cocok nggak, ukurannya cukup nggak. Ketiga, layak secara finansial. Proyeksinya untung nggak dibanding biayanya. Nah, yang keempat, dari semua pilihan yang lolos 3 tadi, mana yang menghasilkan nilai tertinggi buat properti itu? Contohnya gimana biar gampang? Contoh klasik ya, tanah kosong di tengah pusat bisnis, di CBD. Secara fisik mungkin bisa ditanami singkong, tapi kan nggak diizinkan hukum dan jelas nggak menghasilkan nilai maksimal. HBU-nya ya kemungkinan besar gedung komersial. Oke, jadi HBU itu memaksa kita lihat potensi terbaiknya, ya? Betul, melihat potensi maksimal suatu properti. Tapi ini kedengarannya nggak gampang ya, nentuin HBU. Apalagi kalau ada ketidakpastian aturan atau data pasar terbatas. Kayaknya di studi kasus Anda ada singgungan soal itu. Tepat sekali. Prakteknya bisa kompleks banget. Perubahan zonasi mendadak atau sulitnya proyeksi finansial di pasar yang lagi nggak stabil, itu tantangan nyata. Makanya pengalaman penilai dan riset mendalam jadi penting banget di sini. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini, jelas banget ya, menilai properti itu bukan cuma lihat harga terakhir di pasar. Ini soal opini ahli, lihat kondisi fisik, lokasi, tren ekonomi, sosial, potensi maksimalnya lewat HBU, bahkan tujuan nilainya apa. Wah, kompleks ya. Mata baru lah ya waktu lihat iklan properti atau dengar berita pasar. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Setelah tahu ada macam-macam nilai, pasar, investasi, likuidasi, dan banyak banget faktor yang main, termasuk prinsip HBU tadi, kira-kira ini mengubah cara Anda lihat nilai rumah, tanah kosong, atau ruko di sekitar Anda mbak? Atau mungkin memicu pertanyaan baru soal investasi atau keputusan finansial Anda ke depan? Coba direnungkan.